Halo semuanya, balik lagi bersama gue Aji Smatar. Dan di video kali ini gue mau review manga Kagurabachi yang lagi masuk top 10 list manga yang paling sering dibaca yang ada di situs baca manga resmi, yaitu Manga Plus guys ya. Udah, langsung aja kita mulai review manga Kagurabachi chapter yang pertama. Gue suka banget manga-manga yang sekarang baru keluar itu pasti di halaman pertamanya itu berwarna guys ya. Di sini kita bisa ngelihat ada dua orang, kayaknya ini si bapak yang tadi gue sebutin sama si Chihiro-nya ini nih. Di sebuah lokasi pandai besi tuh. Dia kayak lagi memproses batu gitu untuk ngebuat sebuah pedang tuh. Tanren atau seni menempa adalah sebuah proses penting dalam pembuatan pedang khas Jepang. Oh gitu maksudnya guys. Nah ini ada batu gitu nih. Nama batunya adalah Tamahagane atau baja berharga. Dipukul-pukul hingga pipih, dibengkokkan kemudian kembali dipukul berulang kali, guna menyesuaikan kandungan karbon di dalamnya sehingga membuatnya semakin kokoh. Melalui tanren serta sejumlah proses lainnya yang membutuhkan keahlian tingkat tinggi ini, bongkahan baja tersebut. Oh jadi ini nih bahan dasar pembuatan pedang atau katana di dalam manga Kagurabachi, namanya Tamahagane, anjas. Dan di halaman selanjutnya kita bisa ngeliat di sini ada si siapa tadi namanya Chihiro lagi menebas 3 orang gitu. Ini bisa gue bilang ini adalah cover story guys ya. Keren banget, epic banget, gambarnya bagus banget. Oke, ini ceritanya udah mulai nih guys. Oke, ayo kita mulai bekerja. Keseharian seorang ayah dan anak. Ini kayak lagi menggambarkan situasi di rumahnya dan di pandai besi si Chihiro ini guys. Lihat Chihiro, mataharinya terang sekali ya. Emang cerah sih. Ini kayak bapaknya tipe bapak-bapak komplek yang gokil gitu guys. Woi matahari, kau ini sedang menyuruh kami main di luar ruangan ya? Kenapa ayah marah-marah dalam hati si Chihiro? Dasar, hari-hari ngeluh aja kayak bapaknya nih. Kebayang gak sih lo panasnya di dalam sebuah ruangan pembuatan pedang gitu, karena ini suhu apinya tuh pasti tinggi banget guys. Dan terlihat di sini ayah dan anak nih saling bekerja sama untuk membuat pedang tuh, tuk tuk tuk, kayak lagi motong kayu bakar gitu untuk dipakai sebagai bahan bakar pembuatan pedang ini guys. Tuh, nama ayahku adalah Kunishige Rokuhira, penempa pedang paling terkenal di negara ini. Ayah memiliki teknik unik yang digunakan untuk membuat pedang yang berbeda dari penempa lain. Yang gue suka, POV dari manga ini adalah menceritakan sang pembuat pedang. Biasanya kan anime-anime atau enggak manga-manga lain tuh menceritakan sang pendekar pedang gitu kan. Tapi kalau di sini menceritakan POV dari si pembuat pedangnya sendiri guys. Setiap hari aku belajar dengan giat di bawah bimbingan ayah tuh. Tapi kayaknya mukanya datar banget gitu si Chihiro-nya, kayak nggak niat gitu belajarnya guys. Tuh, anjir. Tang tang tang. Oke, tuh. Saat ini ayah sedang dalam mode serius tuh mukanya tuh ya. Berbeda sekali dengan sikapnya sehari-hari. Ini sikap ayahnya kalau dia lagi nggak dalam mode ngebuat pedang. Begitu ya? Oh. Ini orang freak banget, cok. Ngobrol sama ikan koi. Ayah, sarapan udah siap. Makasih ya. Lagi-lagi ayah mendengarkan mereka bicara ya. Bukannya biasanya manusia yang bicara dengan peliharaannya. Oh, bener juga. Iya juga sih. Di sini ikannya yang ngomong sama manusia, yang sama ayahnya. Biasanya kan manusia yang bicara sama hewan. Bener juga nih. Ayah salah ingat katanya. Itadakimasu. Salah ingat. Emangnya ikan-ikan itu bilang apa? Intinya mereka ingin belajar dengan giat. Ingin belajar. Pokoknya kami sekarang ingin belajar. Oh ini nih yang ada di pikiran ayahnya nih guys. Begitu ya. Fokus belajar. Dasar tukang bohong. Dan balik lagi ke POV ayahnya yang lagi dalam mode serius ngebuat pedang nih guys. Tang 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 ting ting. Yang lurus. Kayak ayahnya nih ngomong dengan tegas gitu ya. Kalau dianimasikan gitu. Yang lurus. Kayak gitu tuh. Santai aja dia mah. Ngomong-ngomong ayah sendiri yang membawa ikan-ikan itu ke rumah katanya. Ini waktu pertama kali si ayahnya ngebawa ikan nih. Chihiro, ada yang seru nih.
Ayah baru beli. Beli apa? Lempeng aja dia mas bodoh. Ayah membelinya di perjalanan pulang dari tempat pemoles pedang. Iya, jadi ayah beli apa? Gak ada ekspresinya sama sekali, sebodoh amat gitu. Ikan mas koki yang sangat segar katanya. Gak ada ekspresinya dia. Loh, kamu gak senang katanya. Menurut ayah siapa yang akan urus mereka? Emangnya ayah bisa katanya. Tapi kata penjualnya ikan mas koki bisa membawa kemujuran loh. Ayah ditipu mentah-mentah olehnya katanya. Yang merah akan mendatangkan keberuntungan, sedangkan yang hitam akan mengusir malapetaka. Terus kalau yang 3 warna ini apa katanya? Kalau yang ini karena dia keren. Yang bener aja katanya. Jadi alasan bapaknya ngebeli yang ini tuh karena bentuknya keren. Pokoknya mereka bagus untuk keberuntungan kita katanya. Karena itulah ayah membeli ketiga ikan yang masih segar ini. Kalau di rumah kita ada ikan mas koki yang masih segar ini, berhentilah menyebut mereka sebagai ikan segar katanya. Kenapa emang? Soalnya kalau disebut sebagai ikan segar rasanya kayak kita pengen makan mereka aja katanya. Oh, ayahnya tuh tipe-tipe ayah yang gimana sih, karakter-karakter anime atau enggak karakter-karakter di manga yang konyol tapi kuat sebenarnya. Gitu diceritainnya guys. Tapi si Chihiro-nya di sini yang cool banget gitu loh. Setelah melihat wajah ayah yang seolah baru tersadar kalau kami bisa aja memakan mereka, aku memutuskan untuk merawat ketiga ikan mas koki tersebut. Pada akhirnya penghuni rumah yang harus kurus jadi bertambah. Ayahnya sama 3 ikan koi ini. Betul-betul ayah yang merepotkan katanya. Jadi di sini POV si Chihiro lagi menceritakan kehidupan atau keseharian dia bersama dengan ayahnya. Kayak yang awal udah dijelasin guys ya. Balik lagi ini waktu mereka berdua lagi membuat pedang gitu. Tapi gitu ya. Tang. Wah, kayaknya mereka lagi sibuk ya. Tiba-tiba ada orang asing guys datang ke rumah mereka nih guys. Oke, bagaimana kalau kita makan siang dulu? Chihiro, lenganmu udah makin besar ya. Masa sih? Sepertinya malah udah lebih besar dari lengan ayah loh. So asik sih bokapnya. Si Chihiro sadar kalau ternyata ada om-om nih. Hei, aku bawa oleh-oleh nih. Capeknya. Kayaknya bokap-bokap ini kenal sama ayahnya. Kalau mau mampir bilang dong katanya. Maaf deh, gimana kabarmu Chihiro? Selamat siang, kabarku biasa aja katanya. Gimana keadaan kota? Belum bisa dibilang damai sepenuhnya. Begitu ya. Ini siapa nih? Kok dia tiba-tiba datang dan kenal sama ayahnya sama si Chihiro juga? Shiba adalah teman lama ayah. Oh, yang sesekali berkunjung ke rumah kami. Rasanya pangling deh. Chihiro udah makin gede ya. Honto kah? Kata si Chihiro. Tapi tetap aja aku yang lebih besar. Iya. Kayak cool banget dan gak peduli sama apapun yang diomongin sama ayahnya dan teman ayahnya ini. Apa dia masih aja mendidikmu dengan semena-mena seperti biasanya? Ya gitu deh. Semena-mena kata ayahnya. Tapi ayahmu itu guru yang hebat. Soalnya dia tutup mulutmu Shiba. Tiba-tiba ngomong gitu bokapnya. Gak apa-apa kan? Sebenarnya ayahmu bahkan jauh lebih terkenal daripada kami yang terjun langsung ke medan perang saat perang Seitei yang terjadi 15 tahun yang lalu. Kok bisa gitu guys? Bisa dibilang perang itu bisa diakhiri berkat berbagai katana ternama yang dibuat oleh ayahmu katanya. Ingatlah selalu bahwa ayahmu telah menyelamatkan nyawa begitu banyak orang. Ayahmu seorang pahlawan. Ya, udah ratusan kali aku mendengar cerita itu. Jadi ternyata sering banget sih om-om ini ngasih tahu tentang kehebatan ayahnya. Soalnya kau selalu terlihat senang setiap kali mendengarnya. Chihiro, kau selalu berusaha keras setiap hari kan? Suatu hari nanti kamu pasti bisa jadi seperti ayahmu. Ya, udah ratusan kali juga aku mendengar perkataan itu, kata si Chihiro. Rasanya nggak sesering itu deh. Kalau begitu, akan kuceritakan hal baru padamu. Apa nih? Aku kelamaan ngobrol. Tiba-tiba belum selesai ngomong, dia sadar kalau dia pengen cabut. Udah dulu ya. Ayahnya gitu tuh. Ayah kenapa? Sebentar lagi usiamu 15 tahun. Kalau kau ingin jadi seorang penembak pedang yang sesungguhnya, udah saatnya ayah mengajarimu hal-hal sulit dari pekerjaan ini. Apa nih yang mau diajarin? Begitulah. Kalau begitu ajari aku, kata dia. Asal tahu aja, aku serius dengan keinginanku untuk menjadi penembak pedang, katanya. Aku ingin menjadi penembak pedang yang bisa berdiri sejajar dengan ayah. Wah, kau bener. Ayah paham. Tiba-tiba ayahnya menunjukkan kayak ruang pedang bawah tanah gitu. Kayaknya ini pedang kuat gitu gak sih? Sampai si Chihiro juga bingung nih guys.
Di ruang bawah tanah juga ada beberapa pedang. Hampir semuanya adalah katana yang ayah buat sebelum kau lahir. Maksudnya katana yang digunakan semasa perang? Benar, ini salah satu pedang yang dipakai pada saat perang, guys. Katana selalu menjadi penyelamat manusia dan pembuka jalan menuju zaman baru. Tapi ayah rasa kau juga paham kalau katana tetaplah sebuah alat untuk membunuh orang. Waduh. Lalu, shot, di sini ayahnya memotong sebuah bambu gitu. Kita turut bertanggung jawab atas kematian yang diakibatkan oleh katana yang kita buat. Wah, benar juga sih POV di sini ya. Jadi POV-nya walaupun menyelamatkan orang dari pedang yang dibuat sama pembuat pedang itu menghilangkan nyawa orang juga, guys. Begitulah, guys lah. Jika jatuh ke tangan orang jahat, katana bisa aja digunakan untuk membunuh orang baik. Kau harus memahami hal itu jika ingin menjadi seorang penempa pedang. Ini udah mulai diajari filosofis seorang penempa pedang, guys. Katana hanya boleh digenggam oleh orang yang memiliki tekad kuat untuk membasmi kejahatan serta melindungi mereka yang lebih lemah. Dan hal yang sama juga berlaku bagi kita. Tekad serta rasa tanggung jawab itu adalah hal yang senantiasa harus kita miliki. Saat kau menjual katana pertamamu nanti, juga saat kau menyerahkan katana buatanmu pada seseorang, kau harus melakukannya sambil memikul kedua beban berat tersebut itu. Apa kau sanggup? Wah, ditantang nih. Si Chihiro secara nggak langsung mikir ya, perkataan ayahnya tuh bener. Dan dia masih nggak tahu nih sanggup apa enggak. Aku nggak tahu katanya. Aku siap untuk memikulnya. Wah, tiba-tiba dia langsung siap, ready untuk menjadi seorang penempa pedang. Begitu ya? Oke, ayo kita kembali bekerja. Itu aja cukup? Ya, karena kau udah berkata seperti itu, jadi ayah hanya perlu percaya padamu. Udah kuduga ayahku itu emang anjir. Sosok kayak kalau di One Piece mah Shanks gitu lah ya, orang yang misterius, wibawa, terus punya apa ya, punya sesuatu yang belum diungkapkan nih di awal-awal gini. Bereskan dulu benda yang tadi ayah habis tebas. Maaf ya, bener guys. Ini tetap pelongo nih. Ini latarnya kayak di tahun 70 atau 60-an tuh. Mobilnya, perkotaannya juga gitu. Siapa nih? Udah cukup. Habis dia. Wah, tiba-tiba 38 bulan kemudian. Wah, time skip nih guys. Kayaknya ini adalah mafia-mafia gitu tuh. Ada 2 orang yang udah, 1, 2, 3 orang nih yang udah ditebas, dan 1 orang yang masih hidup nih. Iya bener, ini mafia nih guys. Kau yang terakhir ya. Tenang aja, kami nggak akan membunuhmu begitu aja katanya. Dasar sekumpulan orang yang nggak tahu malu. Aku selalu kesal setiap melihatnya. Siapa nih guys? Ini kayaknya om-om yang tadi nggak sih, yang datang ke rumah si Chihiro tadi? Usir Kurogumi, pantang tunduk, rebut kembali kota kita. Wah, ini kayaknya arti dari semua kertas-kertas ini guys. Kayak ada pendemo gitu. Cepat katakan nama semua orang yang terlibat dalam pergerakan kalian. Kau ketakutan sampai nggak bisa bicara? Kasihan sekali. Siapa yang takut? Hah? Anjir. Dia lagi diinterogasi nih guys. Si om-om tadi itu yang datang ke rumah si Chihiro. Sebelum Kurogumi datang, kota ini adalah tempat yang damai. Tapi kalian datang dengan menjajah kota ini dengan kekerasan, juga merampas tanah serta uang kami seenaknya. Wah, siapa dia? Mafia kah? Justru kalianlah yang gak tahu malu. Kalian hanya parasit yang hinggap di kota ini. Ditabok langsung sama bos-bos ini nih, bokap-bokap ini, jebret. Berani juga loh. Dasar bocah tengik katanya. Apa kau tahu siapa yang berada di belakang kami? Oh, dia punya backupan yang gede. Ahli sihir. Emangnya kenapa? Orang dewasa memang takut pada kalian, tapi itu bukan alasan bagi kami untuk diam aja dan membiarkan kalian menjajah kami. Oh, jadi ini ada sebuah organisasi, nggak tahu besar, nggak tahu kecil, yang dengan seenaknya melakukan semua orang yang ada di kota ini dengan nggak adil, ngerampas tanah, rumah, bahkan uang gitu. Dan ini kayaknya ini orang yang punya sihir itu guys. Akan kuhajar, habisi ahli sihir itu. Menarik sekali katanya. Tiba-tiba, oh iya bener, dia punya kekuatan gitu guys. Tuh muncul kayak semacam parasit gitu dari bawah tanah, siap-siap buat nyerang si om-om ini tadi. Shiroshimasu, permisi katanya. Pak Kepala, upeti dari Anda udah kuterima katanya. Menurutmu, oh dicekek nih dia nih. Menurutku, keberanian adalah sesuatu yang sering terlahir akibat ketidaktahuan. Apa kau udah pernah lihat ilmu sihir? Dia ngasih lihat nih kekuatan dia yang sebenarnya. Ternyata yang ini nyekek dia itu adalah sebuah pohon guys tuh. Kayak pohon kaktus gitu. Dan
dicekek menggunakan kekuatan sihir pohon itu, guys. Aku bertanya, Pandabung, ini pertama kalinya kau melihatnya kan? Iya, sudah kuduga. Pak Kepala, Anda harus tahu, kalian bebas bekerja dengan apapun selama kalian membayar upeti pada kami. Dia bilang kami, berarti kedepannya bakal banyak orang-orang yang mempunyai ilmu sihir kayak gini, kayak si dia ini nih. Tapi melihat kalian diremehkan oleh orang-orang sepertinya, aku jadi khawatir dengan kelangsungan organisasi kalian. Saya sungguh mohon maaf. Kurasa kalian harus mendidik mereka lebih baik lagi. Anjir, di tangannya ini nih ada tato gitu tuh. Apa tuh? Pohon itu akan lenyap sendiri setelah beberapa waktu. Anjir. Oh, dia menghilang, guys. Kayak ninja gitu. Wah. Dan 38 bulan berlalu, time skip, si Chihiro ini udah gede. Pada saat itu kan masih 15 tahun, dan dia udah besar. Oh, orang tadi tuh bukan om-omnya tuh ini nih, guys. Chihiro. Oh, namanya Shiba. Oh ya, guys, Mas. Aku duduk di sini ya. Dan sekarang si Chihiro kayak punya bekas luka gitu di sini, dan dia membawa pedang, guys. Shishamo, jenis ikan khas Hokkaido. Shishamo bakar. Bukankah seharusnya kita bertemu di stasiun? Sama aja kan. Ngomong-ngomong, cuacanya bagus ya. Kenapa ya orang Jepang tuh selalu basa-basinya selalu berhubungan dengan cuaca, guys. Baru kali ini aku melihat orang yang memakan ikan bakar sambil jalan-jalan. Dia tuh ekspresinya datar, dan apa yang dipikirin tuh nggak sebanding sama apa ekspresinya gitu, guys. Kenapa melihatku seperti itu? Mau Chihiro? Nggak. Begitu ya. Chihiro, apa boleh aku bertanya satu hal? Ya, bekas luka itu sebenarnya bisa dihilangkan sepenuhnya kan? Bekas lukamu itu membuatmu sangat mencolok. Apa kau yakin mau membiarkannya seperti itu? Setiap pagi saat aku mencuci muka dan bercermin, aku akan langsung melihat bekas luka ini dan kembali teringat pada hari itu. Ada apa nih, guys? Kenapa dia malah hidup bersama Shiba ini, Om Oming tadi? Padahal tadi ada ayahnya. Berkat bekas luka ini, setiap pagi aku bisa mengawali hariku dengan kebencian yang masih segar. Kebencian sama apa nih, guys? Jadi kau terus hidup begitu sejak hari itu ya? Lama-lama kau bisa sakit loh. Apa kau akan menghinakanku? Oh, dia di dalam kereta nih, guys. Gue baru sadar. Kota ini dikuasai oleh klan Yakuza bernama Korogumi. Lalu kelompok Yakuza itu memiliki ikatan dengan mereka. Mereka ini siapa? Benar. Apa informasi itu udah pasti? Ya, nggak ada bukti pasti sih. Tapi cuma informasi ini yang kita punya. Jadi coba aja ditelusuri dulu. Udah gue duga katanya. Jadi apa tindakan kita? Kita lihat dulu situasinya. Jika para Yakuza itu bisa diajak bicara, kita buat kesepakatan dengan mereka. Anjir. Bisa diajak bicara ya? Bingung nih. Itu para anggota gerakan perlawanan kan? What the fuck? Di tengah-tengah kota, di pinggir jembatan, ada 4 orang yang digantung. Inilah akibatnya kalau menentang klan Korogumi. Hei, mereka itu berjuang demi nasib warga kota seperti kita tahu. Tapi seharusnya mereka tahu akan begini jadinya kan? Gerakan perlawanan. Mereka dijadikan contoh ya. Anjir, gelap banget nih sih. Itu adalah peringatan bagi siapapun yang berani menentang mereka. Chihiro, gimana kalau ternyata klan Korogumi adalah sekumpulan sampah yang perbuatannya udah sangat kelewatan batas? Anjir. Oh, ternyata si Chihiro ini bawa 2 pedang, guys. Kalau ingin hidup di kota ini, kita nggak punya pilihan selain tunduk pada mereka. Kamu tahu lokasi markas klan Kurogumi kan? Bawa aku ke sana. Wajir, langsung si Chihiro ini pengen datang ke markas klan Kurogumi, dan bener aja, guys. Wajir, dan semua anggota klannya terlihat membawa pedang, guys. Menggantung mereka semua itu melelahkan sekali. Seharusnya kalian juga membantuku tadi. Sebagian besar udah kau bawa sendiri kan? Lagian kami ini sibuk menjaga gerbang tahu. Dengan duduk-duduk di sini. Kalau ada orang tak tahu diri yang berani datang kemari, pasti akan kami habisi kok. Bagus deh. Tapi emangnya ada orang sebodoh itu? Seharusnya mereka diam aja dan membiarkan diri mereka dijajah. Benar sekali. Tiba-tiba ada pedang yang terlempar dan mengakibatkan salah satu orang yang ada di depannya bokap-bokap ini meninggal, guys. Pada kaget tuh semuanya. Aku urus yang di sebelah sana ya. Wah, anjir. Pada kaget semuanya. Apa? Zrak. Pegang kepalanya. Maaf, sudah mengganggu obrolan kalian. Siapa kau? Hah? Semua orang pada kaget, dan semua orang yang ada di meja ini ditebas semua oleh si Chihiro, guys. Aku paham. Kerja bagus. Oh, ini pada saat yang bersamaan abis tadi ngeeksekusi itu, abis si orang ini ditunjukin
sihir tadi itu guys. Nggak ada untungnya bagimu meski tutup mulut. Berikutnya kami juga akan mendatangi keluargamu. Namanya mafia guys ya. Aku nggak punya keluarga katanya. Sayang sekali. Tapi aku baru menerima informasi. Kau punya adik perempuan yang masih kecil kan? Ini alamatnya. Bawa dia kemari. Anjir, anjir. Salahkan dirimu sendiri yang gak bisa menyembunyikannya dengan baik. Ayo, tunggu. Aku paham. Akan gue beritahukan semua yang ku tahu. Karena itulah. Hei, tiba-tiba pas ngebuka pintu langsung ditebas sama si Chihiro. Dan satu tangan melayang guys. What the? Anjir, anjir. Karena aku gak bisa membiarkan para sampah seperti kalian menggenggam katana, kata si Chihiro. Ini adegan epic sih. Hah? Peduli amat dengan pendapatmu. Maju, habisi dia. Lalu gantung juga mayatnya. Cekrek, langsung diambil nih pedangnya. Kunishige Rokuhira memasukkan sihir ke dalam katana buatannya. Wow, ternyata pedangnya ini ada sihirnya juga guys. Dengan kata lain, katana buatannya adalah katana unik yang memiliki kekuatan sihir. Rokuhira ini bapaknya si Chihiro ini. Tuh, bener aja. Enten katanya. Gua kepo sih ini kalau di anime bakal se-epic apa sih? Dia ngomong enten, neraka kayangan. Anjir. Ini epic banget, cok. Pedangnya si Chihiro itu ngeluarin ikan koi yang tadi, guys. Wah, 1 2 3 tuh ada ikan koinya. Apa itu? Katana yang dipegang pemuda itu adalah katana terakhir yang dibuat oleh Kunishige Rokuhira dan ditinggalkannya dengan taruhan nyawa. Kuro. Anjir, Kuro itu adalah hitam ya. Tuh. Ikan koi yang hitam itu yang dipanggil sama si Chihiro. Wah. Gue bingung sih harus ngeekspresikannya kayak gimana ya. Ini epic banget sih. Semua orang menyerang dan semua orang diratain habis-habisan sama Chihiro menggunakan kekuatan salah satu ikan koi yang tadi yang berwarna hitam, guys. Gambarnya bagus banget sih. Anjing. Ekspresi gue begini gak kayak gue nonton anime. Mungkin kalau gue nonton animenya bakal lebih heboh lagi kali ya. Wah. Dan ini udah halaman terakhir guys ya. Ternyata ini masih belum diketahui guys. Ayahnya kemana, ayah si Chihiro kemana. Udah di-spill tadi sama si Shiba. Kalau katana yang dipegang sama Chihiro ini adalah katana yang ditinggalkannya dengan taruhan nyawa. Berarti bapaknya si Chihiro ini udah meninggal. Tapi belum tahu pasti kenapa, alasannya apa, dan apa yang membuat luka yang ada di kepalanya si Chihiro ini. Wow. Salah satu manga dengan urutan 9 yang paling laris di Manga Plus. Ini emang bagus banget guys. Itu dia guys, review manga Kagurabachi. Masih belum tahu si Kagurabachi itu apa, tapi yang pasti nama si karakter utamanya itu adalah namanya Chihiro. Manga yang menceritakan tentang sang pembuat pedang dan pedang ayahnya yang meninggal, yang katanya punya kekuatan sihir. Masih belum tahu nih batas maksimal sihirnya sekuat apa. Ternyata dipegang sama si Chihiro. Oke guys, review manga Kagurabachi dan review manga Sakamoto Days bakal gua upload setiap hari guys. Jadi setiap hari ada kemungkinan gua bakal upload 2 video. Oke guys, jadi thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka baca manga. Thank you semuanya. Bye bye.